Baik, kawan-kawan sekalian, 3, 2, 1, buka buku kita bertemu di Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita lagi dalam podcast Education. Pada podcast kali ini, saya sedang ada di benar-benar di outdoor, benar-benar di luar ruangan. Ini saya ada di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di dekatnya Tugu Pahlawan. Kenapa saya di luar? Karena satu, suasana berbeda, dan kedua, saya ingin membahas terkait dengan lalu lintas jalan hari ini, khususnya terkait dengan knalpot brong dan larangan terhadap penggunaan knalpot brong menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Nah, ini lewat ini knalpot brongnya. Kenapa saya bahas itu tiba-tiba? Karena ya ada satu dan lain hal yang harus saya ceritakan pada kali ini. Nah, sebagaimana footage di depan tadi terkait dengan penggunaan knalpot brong, saya termasuk satu pengguna knalpot brong, tapi sudah tobat dan sudah saya ganti dengan knalpot standar karena hari ini akan saya ceritakan kenapa larangan menggunakan knalpot brong itu diatur dengan tegas dalam undang-undang, dan apakah sebetulnya pelaksanaan dan penertiban terhadap knalpot brong itu sudah tepat menurut undang-undang atau belum secara kajian teoritis. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian telah mensubscribe channel ini. Tapi bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kalian mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, kawan-kawan sekalian, terkait dengan tema knalpot brong ini sebetulnya kan sudah bukan barang baru lagi ya. Sejak berapa tahun yang lalu, larangan menggunakan knalpot racing atau knalpot brong ini sudah sangat masif diatur di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa media sosial itu sudah menyebutkan dan sudah memberikan gambaran. Ada yang masyarakatnya yang mukul, masyarakatnya yang nuduki palu knalpot sunmori ya, ketika ada sunmori, kemudian masyarakat di suatu tempat di Indonesia itu melakukan razia mandiri ya dengan cara memukul dan sebagainya. Bahkan kemarin juga ada motor gede dengan cc di atas 500 cc yang juga kena tilang, walaupun itu knalpot bawaannya konon, yaitu motor Ducati kemarin sempat kena tilang dan diprotes sama yang pemilik kendaraan karena itu bukan modifikasi, itu knalpot asli yang memang suaranya agak berisik atau agak bising, kawan-kawan sekalian. Nah, sebetulnya diatur di mana sebetulnya tentang larangan untuk menggunakan knalpot racing atau knalpot brong ini? Kendaraan saya itu dulu menggunakan knalpot brong dan memang berkali-kali kena tilang gitu ya, sehingga akhirnya kemarin saya putuskan untuk tobat dan mengganti knalpot brong itu menjadi knalpot standar lagi, karena secara performa sebetulnya tidak ada peningkatan yang signifikan ya. Kalau cc kita masih kubikasinya di bawah setengah liter ya, masih di bawah 250 cc, sebetulnya tidak ada peningkatan secara signifikan terkait dengan penggunaan knalpot racing atau tidak, karena selama hampir 2 tahun saya menggunakan knalpot racing ya tidak ada peningkatan yang wow gitu ya antara sebelum dan sesudah menggunakan knalpot racing, sehingga ya suaranya memang lebih gahar gitu ya, tapi dalam performa saya pikir ketika kita gunakan secara standar tidak ada peningkatan yang sangat signifikan karena itu. Nah, sekarang terkait dengan aturannya teman-teman sekalian, kalau kawan-kawan pernah menggunakan knalpot brong dan pernah kena tilang, pasti akan tahu bahwa saudara akan dikenai pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Nah, sebetulnya bagaimana rumusan pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas tersebut? Nah, kalau ini saya bacakan biar tidak keliru. Pasal 285 ayat 1 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor ya, di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, jadi ini ada dua yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama tentang persyaratan teknis, yang kedua dan layak jalan. Nah, disebutkan secara spesifik yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya atau reflektor, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, ini ketentuan pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas yang selalu dikenakan oleh polisi lalu lintas terkait dengan penggunaan knalpot brong atau knalpot racing ini, teman-teman sekalian. Nah,
di situ tersebut ada dua pelanggaran yang dilakukan, yaitu seolah-olah ya ada dua pelanggaran yang dilakukan, yaitu yang pertama tidak memenuhi persyaratan teknis, dan kedua dan tidak layak jalan. Ini sebetulnya secara teoritik begini kawan-kawan sekalian, bahwa rumusan dalam pasal itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya kendaraan itu baru dapat dinyatakan melanggar pasal 285 ketika di dalam kendaraan itu tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak sesuai atau tidak layak jalan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa menentukan bahwa kendaraan itu dinyatakan tidak layak jalan? Apakah ada proses ujinya atau bagaimana? Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Nah, kalau secara sederhananya polisi ketika menilang seseorang, itu jawabannya adalah, kenapa kok saya ditilang, Pak? Ya karena knalpotmu tidak standar bawaan pabrik. Nah, itu satu kualifikasi, yaitu terkait dengan tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Nah, disebutkan di situ dalam pasal 48 ayat 1 yang dimaksud dengan ayat 2, maaf, persyaratan teknis yaitu terdiri dari susunan, perlengkapan, ukuran. Nah, ada ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, permuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan atau penempelan kendaraan bermotor. Nah, ini yang saya garis bawahi terkait dengan ukuran, perlengkapan, susunan, dan rancangan teknis. Nah, ini sederhananya begini teman-teman sekalian, kalau kendaraan saudara yang saudara pergunakan ini keluar dari pabrik, maka itu adalah disebut dengan sesuai dengan persyaratan teknis kendaraan saudara. Ketika saudara mengubah salah satu di antaranya, bannya misalnya saudara ganti dengan ban yang lebih lebar atau yang lebih sempit atau lebih kecil, ban cacing misalnya, maka itu dapat dikategorikan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, karena dalam petunjuk persyaratan teknisnya disebutkan ya aturannya demikian. Tapi kalau saudara ganti yang tidak sesuai range-nya, misalnya kan ada tekanan ban, ada ukuran ban, ada range-nya antara sekian sampai sekian, saudara ganti yang di luar itu, maka itu dapat dikategorikan tidak memenuhi persyaratan teknis. Nah, sekarang soal knalpot, apa knalpot ada persyaratan teknisnya? Jawabannya tentu. Knalpot yang dikeluarkan oleh pabrik kendaraan bermotor itu setelah melalui uji berbagai macam hal ya, dari segi ukurannya. Nah, kenapa knalpot ditaruh di samping kanan? Ada knalpot yang taruh samping kiri. Bahkan dulu saya pernah punya motor yang knalpotnya ada di kolong di bawah. Pernah kena tilang juga gara-gara dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis. Loh, ini dari pabriknya ada di kolongnya ini memang Pak posisinya. Tapi kenapa kemudian dikatakan tidak memenuhi persyaratan teknis? Nah, ini yang kemudian juga harus diketahui oleh aparat kepolisian lalu lintas. Ducati misalnya mengeluarkan produk seperti itu. Knalpotnya memang mereknya tertentu misalnya. Kerjasama antara Ducati dengan Aero misalnya, sehingga atau dengan Akrapovic misalnya, sehingga yang dikeluarkan oleh Ducati ya knalpot merek itu. Nah, ini yang maksud dalam persyaratan teknisnya Ducati. Nah, apakah ini ketika saudara mengganti knalpot ini dengan knalpot lain dikategorikan sebagai tidak memenuhi persyaratan teknis? Jawabannya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena saya bukan orang teknik, saya orang hukum. Tapi biasanya kalau saya membaca itu kan ada range-nya misalnya. Antara sekian sampai dengan sekian, sepanjang masih mengikuti atau di dalam range itu, maka itu dapat dikategorikan memenuhi persyaratan teknis. Yang saya tidak setuju adalah ketika ban motor kendaraan bermotor yang cc-nya 250 cc misalnya gede, bannya diganti ban cacing yang ukurannya sangat kecil kayak ban sepeda angin seperti ini, sehingga secara teknis ini nggak memenuhi persyaratan. Berbahaya iya, karena bobot yang di panggul atau bobot yang diangkut oleh ban itu jelas lebih besar daripada ukuran bannya. Nah, ini yang disebut dengan tidak memenuhi persyaratan teknis. Nah, di dalam pasal 285 itu ada ketentuannya, dan tidak layak jalan. Logika sederhana dari pasal ini adalah kalau tidak memenuhi persyaratan teknis, maka otomatis dianggap tidak layak jalan. Nah, ini kan logika paling sederhana ya, ya tentu begitu. Kalau pabrik mengeluarkan kendaraan ini dengan model seperti ini misalnya, ini brong lewat lagi, wah, bunyinya begitu, wah, digeber-geber. Nah, ini ketika dibuat seperti ini misalnya dengan persyaratan teknis yang sudah diatur dalam buku manualnya, kemudian saudara ubah lebih kecil atau lebih besar daripada range yang diberikan, maka otomatis dianggap tidak layak jalan. Nah, tapi jangan salah, kita lihat sekarang ketentuannya di dalam pasal 48 ayat 3. Yang disebut dengan layak jalan atau layak jalan adalah terkait atau sekurang-kurangnya terkait dengan
emisi gas buang, ya ini jelas ya emisi gas buangnya, kemudian kebisingan suara, nah ini yang masuk dalam kategori knalpot brong, efisiensi sistem rem utama, rem parkir, hincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Nah, ini yang disebut dengan layak jalan. Nah, bagaimana dengan knalpot racing atau knalpot brong tadi itu? Bagaimana kalau seandainya knalpot yang diberikan oleh bawaan pabrik ini kita ganti dengan knalpot lain dengan spesifikasi yang sama persis, tapi mereknya lebih bagus. Nah, ini kalau sederhananya, oh knalpot modif, langsung kena tilang. Tapi knalpot yang kita beli secara kualitas jauh lebih tinggi dibandingkan knalpot bawaan pabrik. Nah, apakah ini dikategorikan sebagai tidak layak jalan? Nah, ini kita kacu lagi. Emisi gas buangnya bagaimana? Kebisingan suaranya bagaimana? Pertanyaannya ketika ditilang, apakah pernah diukur tentang emisinya? Apakah pernah diukur tentang kebisingan suaranya? Nah, kalau di negara lain kita tahu, kalau mau ditilang kan dicek desibelnya, dB-nya berapa, ada batas ambang maksimal misalnya sekian dB. Kalau lebih dari itu maka tidak memenuhi kelayakan kebisingan suaranya. Atau hanya by feeling saja, kalau telinganya peka kemudian dianggap tidak memenuhi syarat layak jalan terkait dengan kebisingan. Kalau asapnya ngepul maka dianggap tidak memenuhi syarat emisi gas buang dan sebagainya. Nah, ini yang jadi permasalahan bersama teman-teman sekalian. Banyak komplain dari masyarakat terkait dengan kenapa polisi tiba-tiba nilang saja. Knalpot saya ini jauh lebih mahal daripada motornya misalnya. Saya beli lebih mahal, secara kualitas lebih bagus daripada bawaan pabriknya. Nah, apakah secara kualitas lebih bagus ini dapat dikategorikan tidak layak jalan, teman-teman sekalian? Nah, ini yang perlu kita luruskan dan perlu disosialisasikan kembali oleh pihak aparat kepolisian kepada masyarakat bahwa pokoknya harus sesuai pabrik. Apakah itu maknanya? Kalau dibeli atau kita membeli knalpot yang di-upgrade lebih tinggi kualitasnya dengan spesifikasi yang sama misalnya, apakah dapat dikategorikan tidak layak jalan bentuknya? Ban misalnya, bawaan kendaraan bermotor biasanya mereknya IRC, kita ganti dengan merek yang lebih mahal, Battlex atau Bridgestone atau merek yang lebih bagus lagi misalnya. Ukurannya sama, tekanannya, bannya sama, mereknya beda jauh lebih mahal. Apakah ini tidak memenuhi syarat kualifikasi layak jalan maupun persyaratan teknis tadi itu? Nah, ini yang kita tidak paham. Motor yang kita punya ini sangat standar, kita pengennya improve ya, kita upgrade kemampuannya. Knalpotnya, spionnya kan kadang tinggi betul ya, memang diukur. Nah, kita ganti spion yang sama ukurannya tapi beda merek. Apakah ini dikategorikan tidak layak jalan? Apakah ini dikategorikan tidak sesuai spesifikasi kendaraan? Nah, memang ada spion-spion yang memang tidak berfungsi, artinya spionnya harusnya kan tinggi ya, jika pakai spion jalui di bawah yang kita aja kalau lagi naik motor cuman kelihatan keteknya aja. Nah, apakah ini dikatakan layak jalan atau tidak? Nah, ini yang perlu kita kaji ulang, perlu kita kasih informasi kepada masyarakat supaya kita tidak salah tafsir dan lain sebagainya. Nah, hari ini di Surabaya dan sekitarnya kalau ada knalpot brong itu disita motornya sama pihak kepolisian. Nah, apakah ini betul? Jawabannya betul. Kenapa? Kalau kita mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, kalau orang menilang kan harus ada buktinya. Misalnya ditilang karena apa? Karena knalpotnya tidak sesuai spesifikasi. Nah, buktinya apa? Ya di knalpot itu. Bagaimana cara untuk mengetahui buktinya? Ya motornya harus disita terlebih dahulu. Nah, ini jangan salah. Banyak yang beranggapan bahwa aksi untuk menahan kendaraan bermotor itu dianggap sebagai kendaraan aksi yang berlebihan. Oh tidak, tapi itu fungsi utamanya adalah untuk ya satu untuk membuktikan bahwa si pelaku ini telah melanggar ketentuan dan lain sebagainya. Sehingga jangan dianggap pihak aparat ini mencari-cari kesalahan, tidak teman-teman sekalian, tapi memang itu yang dilakukan dalam tugas dan fungsinya. Hanya saja dalam pasal 285 ini kan soal layak jalan dan soal tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Banyak yang tidak paham tentang makna ini. Nah, podcast ini semoga bisa memberikan satu gambaran singkat bahwa yang disebut persyaratan teknis yang terkait dengan hal-hal tadi itu yang ditentukan oleh pabriknya dalam manual booknya, ini persyaratan teknis. Di luar itu maka dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis. Ingat juga pasal 285 ini katanya adalah dan kumulatif. Ketika kendaraan bermotor saudara tidak layak jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan, baru dapat ditilang. Tapi kalau hanya salah satu saja, maka seharusnya tidak dapat ditilang. Nah, ini
perlu kita cermati bersama teman-teman sekalian, bukan untuk melawan ya, tidak, tapi untuk memberikan edukasi bersama bahwa kalau sampai hari ini masih ada yang menggunakan knalpot brong dan lain sebagainya, untuk amannya memang sebaiknya diganti standar saja, karena ya pemahaman kita terkait dengan pasal 285 ini masih sangat sederhana sekali, sehingga belum kompleks sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Lintas dan Layanan Jalan. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian atas mengikuti video singkat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat selalu. Nah, kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.